Oke, kembali lagi nih kita di Madaniyat Talk, terus menggali, selalu Selalu berimprovisasi. berimprovisasi. Alhamdulillah kita sudah punya tagline baru. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar? Alhamdulillah masih Alhamdulillah sehat. baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kali ini kita mau mencoba mengulik hal-hal baru atau hal-hal yang terkait dengan Ustaz Arif Maulana. Nah, mungkin biar teman-teman lebih mengenal lagi, biar teman-teman mungkin ada nanti inspirasinya nih Ustaz, mungkin yang mau kita bagikan Amin. terkait dengan eh, yayasan. Nah, bagaimana mengelola yayasan karena kebetulan Ustaz Arif saat ini sedang mengelola yayasan Ustaz ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Baik, saya pengen tanya-tanya nih Ustaz sedikit. Ini kan kalau dari segi apa? Dari segi pendidikan Ustaz ya. Ya. Ustaz Arif ini kan dulu alumni Gontor. Alumni Ya. Gontor, pondok pesantren di Gontor, kemudian S1-nya juga di Gontor, Unida kalau nggak salah ya. ISID saat itu. ISID, Sekarang udah jadi sekarang Unida. menjadi Unida. S1-nya. Nah, setelah S1 terus kemudian melanjutkan ke S2. Ya, S2-nya di Malaysia, di IIUM. Nah, IIUM nanti Ustaz Arif yang akan menjelaskan apa sih itu IIUM. Nah, terus yang pengen menjadi pertanyaan kita mungkin nih, mungkin atau banyak teman-teman yang tahu, yang kenal Ustaz Arif, mungkin punya pertanyaan yang sama dengan saya. Jadi pertanyaannya, setelah S2 di luar negeri, terus di Malaysia, balik lagi ke Lombok, balik lagi ke Indonesia. Nah, pertanyaan besarnya adalah, kok bisa pertama kali memilih merintis yayasan sendiri, terus yang bergerak di pendidikan malah, dan fokusnya itu ke anak-anak. Pada saat ini kan ada PAUD-nya, kemudian ada SD. Yang dimana kalau kita lihat rata-rata kan ya kalau yang sudah S2, apalagi di luar negeri biasanya ke dunia perguruan tinggi minimal dosen, atau kalau nggak ke situ biasanya lanjut ke S3 ke dokter. Nah ini malah lebih serius lagi untuk mengurus yayasan yang bergelut di pendidikan anak-anak. Monggo Ustaz, alasannya nih. Alasan. Jelaskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini memberikan manfaat dialog kita pada hari ini. Amin. Jadi pertama kita hakikatnya meniti, menjalani setiap episode kehidupan ini kita penuh dengan rencana-rencana ya. Nanti pada prakteknya kadang apa yang kita rencanakan terbentur kendala, halangan, dan itu memang by design. Kita harus meyakini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, dan pilihan-pilihan hidup semacam ini bukan kita yang pertama yang mengambil jalan seperti ini. Ada juga yang mungkin sudah S3 ternyata banting setir turun gunung mengelola atau mengurusi hal yang memang tidak seideal yang dibayangkan orang begitu. Begitu juga kami di 2 bulan pertama itu ketika lulus, alhamdulillah di bulan November 2016 awal 2017 tuh sempat 2-3 bulan itu ada kegalauan, artinya kita belum ada saat itu ikatan kontrak dengan lembaga kampus manapun, tapi ada upaya-upaya untuk ke sana. Tetapi memang begitulah takdir Allah Subhanahu wa taala, nampaknya menginginkan kita husnuzon yang lihat gitu, menginginkan kita untuk mengelola masyarakat kita, kampung kita, tempat lahir kita begitu, sehingga apa yang akhirnya terjadi kita memutuskan untuk ketika itu awalnya merintis PAUD ya. PAUD-nya anak-anak. 2017 itu ketika itu kita merintis PAUD. Kami bertiga saat itu, saya, istri dan adik, yang kebetulan jarak lulusnya S2-nya semuanya cuma sebulan. Gitu. Jadi berbarengan pulangnya, berbarengan galaunya, berbarengan diskusi yang mendalam, kita mau apa dan bagaimana nih. Saat itu belum ada ikatan kontrak dengan kampus lembaga, tapi ada beberapa kali sempat kita usaha ke sana. Tapi nampaknya memang Allah mungkin menakdirkan kita hidup kita di Muslim Madani. Jadi sehingga apa yang terjadi itu menarik sekali. Kalau kita lihat orang-orang juga banyak yang seperti kita sebenarnya. Tapi sekali lagi kita respect dengan rekan-rekan kita yang terjun ke dosen, ke kampus. Emang begitulah
selayaknya orang ketika sudah meniti perguruan tinggi, makan biaya, waktu, tenaga dan sebagainya, idealnya mereka menjadi dosen, menulis jurnal gitu ya. Akademisi gitu. Tapi sekali lagi kita sebagai pendidik, karena pada dasarnya kita adalah pembelajar sepanjang hayat, tidak boleh kalah. Kalah dalam artian kita harus mengasah otak kita dengan membaca, dengan diskusi, dengan menulis sesekali dan menyampaikan. Misalnya di kajian-kajian itu juga cara kita agar tidak ketinggalan atau tidak kalah dengan para dosen-dosen, sehingga tetap terasah ilmu kita, sehingga ada referensi yang kita baca, ada kebaruan sehingga tidak stagnan. Nah, itu saya kira penting untuk kita sama-sama pikirkan bahwasanya apapun profesi kita, selagi asas kebermanfaatannya untuk pendidikan dan dakwah, itu saya rasa sama saja dan tidak boleh meremehkan satu profesi, satu usaha, perjuangan apapun. Jadi saya melihatnya Madani ini sebagai ladang perjuangan kami ya, sehingga tidak ada yang salah ketika kita mulai perintis. Memang di awal-awal kita ini S2 jauh-jauh gitu kok ngurusin PAUD lagi. Turun gunung betul. Jadi awalnya dulu SD, pengennya SD. Tapi setelah diskusi panjang, salah seorang keluarga kami yang sudah merintis di Nganjuk lebih dahulu, almarhumah itu, semoga selamat dikubur. Beliau bilang, Arif, kenapa nggak mulai dari PAUD saja? Karena itu adalah jenjang penjaringan calon murid untuk SD. Kalau kita punya lembaga PAUD, SD nanti kita mudah gitu untuk mencari atau menjaring ya lulusan-lulusan kita. Insya Allah katakanlah setengahnya saja. Kita punya anak santri 50, terus 25 saja masuk ke SD kita, tuh kita udah nggak perlu susah-susah gitu. Jadi intinya kita jangan pernah menyepelekan pilihan apapun dalam hidup kita ketika kita selepas kuliah, karena biasanya fase selepas kuliah tuh kegalauan, galau betul untuk ya begitu. Masya Allah, luar biasa. Jadi memang sudah takdirnya ya. Insya Allah untuk ngambil ke anak-anak. Oke, luar biasa. Jadi sejarahnya dulu ketika pulang dari Malaysia gitu, balik, akhirnya terbersit. Ini foundernya bertiga berarti? Foundernya, makanya kami membahasakan kita tabarukan ke Gontor dengan istilah Trimurti. Wes, Masya Allah, luar biasa. Trimurti, bismillah. Trimurti itu 3 bersaudara, kami ini saudara sama ipar, nah gitu aja. Dan saya istri sama adik itu kebetulan sama alumni Gontor juga, beda tahun gitu, sehingga insyaallah visinya sama dan kita tanpa ragu mengatakan kiblat kita ya Gontor gitu saja. Nah, luar biasa nih. Jadi SD ya, PAUD dan SDI Muslim Madani yang berkiblat ke Gontor. Nah, cuman ini ada namanya tadi apa Ustaz? Muslim Madani ya. Muslim Madani. Nah, ini mungkin perlu kita tahu sejarahnya, mungkin perjalanan panjang sebelum terciptanya nama Muslim Madani ini gimana? Muslim Madani ini. Menarik nih. Ketika ngutak-ngatik nama, satu kami ingat di ruangan tengah di rumah orang tua kami di Gubuk Baru, kami merumuskan apa nama masing-masing, kita kasih kesempatan untuk beberapa hari memikirkan lalu mempresentasikan dengan alasan. Saya ingat itu. Ya, nama-namanya tuh saya sampai perlu catat ini. Yang pertama ada Al-Imtiaz. Saat itu karena masih namanya mikir kita PAUD ya, belum mikir yayasan. Ini masih PAUD dulu nih. Al-Imtiaz. Ini satu karena anak kami salah satunya namanya Al-Imtiaz adalah namanya. Jadi tapi ini takutnya nanti dikira terlalu nepotisme. Karena emang salah satu jujur saya sama istri itu membayangkan membuat sekolah ada galau ini besok anak kita sekolah di mana. Kalau galau-galau kayak kurang yakin sama sekolah lain, buat saja sekolah sendiri lah gitu. Salah satu quote menarik ini, kalau galau dengan sekolah yang ada, tidak yakin dengan sistem pendidikannya, enak membuat sendiri. Tapi sekali lagi dengan segala hormat dan respect, cuma saat itu kami pengen sesuatu yang beda begitu ya. Al-Imtiaz pertama, ada nama juga Putra Bangsa. Putra Bangsa ini berat-berat nih, sangat ideal. Biasa anak S2 kalau baru lulus itu mikirnya ideal sekali. Ada lagi Al-Mumtazi, ini masih kaitannya dengan kata-kata mumtaz, kata-kata sempurna, kemulut itu ya. Terus ada Mafaza. Ini Mafaza ini di surat An-Naba ya. Innalil muttaqina Mafaza. Itu Mafaza, PAUD Mafaza. Ada ini yang berat juga, harapan umat gitu. Jadi ada Darul Imtiaz, masih nuansa-nuansa Imtiaz, Mumtaz itu. Daim, singkat Daim. Lalu sampailah pada keputusan Muslim Madani. Ya, jadi
prosesnya panjang. Siapa dari siapa nih, Seth? Yang Muslim Madani ini muncul dari idenya siapa nih dari 3 campuran, orang? tapi Campuran. yang kuat ininya tuh istri ya. Hmm. Ya kata-kata. Tapi Madani begitu kita asasnya mufakat. Begitu diusulkan kok kayaknya enak, disebut enak, terus filosofinya dapet. Madani ini salah satu filosofinya kan dia bermakna berperadaban ya, civilized gitu. Terus ada juga salah satu definisinya adalah apa bisa dikatakan orang yang kembali kampung halaman untuk membangun peradaban di kampung itu. Jadi dan juga sangat applicable atau menerima kemodernan dengan tetap menjaga nilai-nilai tradisional. Jadi kita terima hal-hal yang baru, al-muhafazatu alal qadim sholih wal akhzu bil jadil aslah ini syiar yang sangat masyhur di Nusantara, itu juga kita terapkan. Jadi kita terhadap yang luar kita open, kita terbuka. Makanya di sini sangat modern, terus artinya kita menerima nilai-nilai yang bahkan dari barat, tetapi tetap ada saringan-saringan filter Islamnya. Jadi ini nama-namanya itu tahun 2017 kita merintis PAUD. Saat itu muridnya 8 orang. Dan tahun pertama itu meluluskan 1 orang. Nah, perlu nih mungkin perlu sharing-sharing ketika awal-awal jadi dari mulai 1 orang ini. Ada langkah-langkah misalnya tahapan-tahapan yang dicapai sebelum tahapan-tahapan pertama tentu kita ketika membuat master plan ya, grand design-nya kita tanya-tanya ke orang yang sudah memulai dulu ya. Kita tanya apa, ternyata baru kita tahu harus ngurus akta notaris. Akta notaris di Kemenkumham kita urus, nanti di syarat-syaratnya di sana dijelaskan, kita bayar saat itu, dan bayarnya itu memang harus menyediakan uang sekian. Nah, saat itu kan berarti nggak ada uang ya, akhirnya kita minjam lah begitu ke orang tua dan begitu. Ini boleh ditiru, boleh ini spoiler sebenarnya. Jadi saat itu Kemenkumham hanya mensyaratkan ada di buku tabungan 10 juta. Kita pinjam orang tua kita, di hari itu kita keluarkan lagi, kita balikin lagi gitu. Yang penting ditabungkan. Yang penting ditabungkan saat itu ada uang kas yang ready, itu 10 juta lalu kita tarik lagi, kita balikin lagi. Itu untuk mengingat. Ya, tapi itu saya rasa bukan suatu yang masalah besar. Jadi itu proses itu harus dan bersyukurnya kita ketika kita mengajukan. Jadi kan kayak membuat akun Facebook atau email ya. Nama tuh nggak boleh sama se-Indonesia. Oh gitu. Jadi Muslim Madani dengan sekali pengajuan kan nunggu berapa hari dan langsung disepakati ACC, alhamdulillah. Kita sempat mikir. Muslim Madani itu nggak ada yang pakai. Nggak ada yang pakai se-Indonesia, dalam arti itu adalah sebagai yayasan. Kalau brand ada brand-brand yang lain, tapi Muslim Madani ini udah katakanlah hak patennya untuk yayasan kita yang megang. Nah itu kita bersyukur. Tapi kalaupun ada misalnya kita bisa ganti Yayasan Muslim Madani Tanjung, bisa. Jadi yang penting ada tambahannya, itu nggak masalah. Jadi saya rasa klaim-klaim ini membuat kenyaman. Jadi tahapan-tahapan membuat akta notaris, lalu kita syarat-syaratnya. Tapi sekali lagi kita jalan dulu aja. Kita jalan dulu di PAUD itu, kita jalan dengan 8 anak, dan alhamdulillah kalau sekarang PAUD ini ada 81 ya kurang lebih, alhamdulillah. Dari 8 itu lipatannya 10 kali lipat ya, alhamdulillah. Dan kalau di total dengan anak SD, santri-santriwati kami alhamdulillah mendapat amanah dari Allah dan masyarakat sekitar lebih 175 di tahun 2022 dengan guru-gurunya sekitar 25. Jadi alhamdulillah 200-an orang yang berada di besar kita ya, dengan seluruh guru dan santri-santriwatinya, alhamdulillah. Jadi dari 1 orang tadi kemudian kemudian ke 8 akhirnya ke 175, alhamdulillah. Yang 1 ini gimana ceritanya nih? Ya sekarang dia ada di melanjutkan sekolah, sekarang ada kelas 4 atau kelas 5. Tapi intinya memang yang ingin kita tekankan menjadi pesan buat kita bahwasanya kita memulai itu jangan nanggung-nanggung, jangan ragu, bismillah, udah mulai aja dulu. Kita mulai dari diri kita mulai dari yang kecil dan mulai saat ini. Jadi 3M itu adalah bentuk pengaplikasian daripada 3M itu ya, kita mulai. Tentu ada evaluasi, ada banyak yang perlu diperbaiki. Saya kira itu yang penting. Luar biasa dari 2017 ya. Oke, berarti ini kan kalau kita hitung-hitung dari 2017 ini kan sampai
tahun ini pada saat ini sudah sampai 2022, artinya Muslim Madani ini dari awal sudah berdiri sekitar kurang lebih 5 tahunan. 5 tahun Muslim Madani ini berdiri. Nah, mungkin nanti perlu kita kulik. Nah, apakah ada hal-hal mungkin selama 5 tahun ini yang kira-kira menurut Ustaz itu yang kayak memorable, apa sih istilahnya, yang memorable, terus mungkin sudah dari 5 tahun perjalanan ini sudah cukup merasa puas dengan apa yang ada sekarang, atau mungkin ada hal-hal yang belum tercapai dari 5 tahun Muslim Madani mungkin. Jadi kita dalam mengelola lembaga itu adalah yang kita belajar dari para masyayikh kita, itu senantiasa berpikir. Di setiap harinya pasti kita berpikir. Karena banyak yang kita pikirkan, sarana prasarana ya. Nanti SDM ini guru yang muridnya, ya, di pekerja-pekerjanya ya. Mbok dapurnya siapa, yang bersihkan kebun, tukangnya siapa, itu termasuk SDM. Nanti kaitannya sistem dan kurikulum. Jadi dan hubungan kita bersama masyarakat, pemerintah, ke wali, itu tuh perlu menjadi pemikiran selamanya. Jadi kalau bilang puas, kita puas bersyukur, tetapi bahasa agama namanya paling bagus qanaah. Qanaah itu terhadap yang ada, dia bersyukur, tidak terlalu mengharapkan yang tidak ada. Tapi tidak berhenti sampai situ, kita harus ada progres, ada kemajuan, ada target-target. Maka kalau tadi yang dimaksudkan adalah titik-titik tolak atau pencapaian di tahun-tahun tertentu, kalau boleh kita sharing, ada istilahnya milestone ya. Milestone ini 2017 kita mendirikan PAUD, 2018 ya yayasan, terus 2019 kita mulai memberanikan diri, menghimpun asa untuk memulai SDII, SD Islam, 2019, 2020 saat itu kita 2019 akhir di tahun yang sama dengan pendirian SD itu 2017 kita PAUD, 2018 itu kita ada kajian Islam Muslim Madani. Kajian Islam ya. Majelis Taklim itu pasca gempa. Masih di tenda, masih di bawah ya tempat yang sederhana di luar rumah, kita mulai kajian 2 bulan pasca gempa-gempa. Agustus ya, Oktober kita mulai. Sampai sekarang edisinya sudah 152 alhamdulillah per hari ini, alhamdulillah. 2019 kita ada SD di akhir tahun, diamanahkan musola begitu. Setelah yang sudah beberapa bulan terbengkalai, tidak ada pengurusnya, tidak ada penanggung jawabnya, karena penanggung jawabnya memulai tempat perjuangan yang baru. 2020 kita mulai markas tahfiz untuk balita dan anak Mataba. Ini program khususnya SD. 2000 ya tahfiz. Targetnya kita 3 juz, alhamdulillah sudah meluluskan 5 wisudawan kemarin, wisudawati. 3 juz ya? 3 juz, alhamdulillah. Terus di 2021 kita ada penyerahan ikrar wakaf. Ada 3 lokasi yang berbeda dengan total 19,5 ari, hampir 20 ari. Dan kita syukur itu dari wakaf, dari orang tua, dari wakif, dari muhsinin yang kita jazakumullah khairan, kita cuma bisa itu kita balas. Lalu Allah yang membalas. Terus 2022 itu mulai ada penggunaan kompleks Birrul Walidain, kompleks baru yang kita rencanakan, memang hajatkan untuk SD total ke depan pindah ke sana semua. Oh gitu ya. Jadi sekarang ada lahan, kita bangun rencana 6 lokal, baru jadi 3 lokal. Nah, itu udah dipakai kelas 3 ke 4. Sekarang lagi coba di finishing, di keramik, di cat, dan insyaallah mohon doanya semoga bisa cepat ya. Jadi kalau masalah bicara ini selalu kita berpikir pasti ada yang kita harus kembangkan, pasti ada yang harus kita evaluasi, karena kendala pasti ada, tapi jangan lupa kita punya Allah yang selalu juga memberikan solusi-solusi dan bantuan-bantuan. Insyaallah luar biasa. Berarti baru 3 gedung Ustaz. Nanti 3-nya naik atau ke samping? 3 gedung nih maksudnya 3 lokal ya. 3 lokal. Kalau gedungnya 1, tapi ukurannya itu ruangan 5 kali 7. Jadi 7 kali 5 itu kalau dikali berarti 21 kali 5. Dengan teras berarti 21 kali 7. 3 lokal, rencana tingkat. Nah, itu tingkat, ya insyaallah. Itu milestone-nya, sehingga kita penting, saya kira
lembaga manapun perlu untuk membuat milestone, baik itu pencapaian bulanan, per semester, tengah tahunan atau tahunan. Ya. Bahkan nanti di momen-momen tertentu perlu diperingati, dirayakan sebagai bentuk syukuran dan seterusnya. Masya Allah, luar biasa. Jadi ini perjalanan membangun yayasan itu ternyata tidak semudah kelihatannya. Ya tidak semudah, tapi selalu saya katakan melelahkan yang menyenangkan itu yang seperti ini. Masya Allah, karena berhubungan dengan anak-anak. Berhubungan anak-anak, ada rasa kita refreshing. Saya kadang terus terang kalau keluar, yang saya kangenkan suasana asrama bersama anak-anak, ketemu satu ustazah, terus jadi pengen cepat feeling at home itu penting. Luar biasa. Jadi rasa memiliki itu ya. Ya. Luar biasa. Ini ya seperti ini seperti menikmati hal-hal yang apa yang saya tadi itu kelelahan yang seolah menjadi menyenangkan. Lelah. Lelah yang lillah. Amin, amin. Saya mau cari kata itu susah sekali. Karena depan kamera, jadi itu. kalau ngobrol biasa bisa. Ini tips buat teman-teman ya nanti. Depan kamera itu ternyata agak susah juga ngomong. Ya, betul. Insya Allah luar biasa. Oke, jadi setelah 5 tahun ya Ustaz ya, mungkin ada sempat perayaannya mungkin Ustaz 5 tahun. Ya, alhamdulillah kita ada Februari kemarin. Ya. Karena kita hari miladnya Muslim Madani itu setiap tanggal 19 Februari. Itu kita canangkan sebagai Muslim Madani Day sampai Februari. Dan 19 Februari 2022 kemarin kita adakan agak besar-besaran. Versi kita udah besar itu. Sebenarnya perayaan atau peringatan pertamanya milad itu kita punya milad ya. Itu di tahun lalu di 2021 ketika usia Madani 4 tahun. Jadi ketika 3 tahun pertama itu kita kayak ngeblank tuh masih nggak kepikiran untuk memperingati. bikin acara. Coba syukuran biasa. Kadang ada yang malah kelewat sama sekali. Di keempatnya kita ada beli nasi tumpeng ingat saya, dan sangat sederhana kita adakan lomba-lomba. Terus ketika kita kumpul ada kemisan, setiap pekan ada kumpul bersama guru. 3 pekan atau 1 bulan lah katakan sebelum di akhir tahun 2021 akhir tahun itu ya, ntar lagi Madani 5 tahun nih. Angka 5 tahun tuh kayaknya sangat mubazir untuk kita lewatkan begitu saja, sehingga kita buat panitia dengan persiapan 3 pekan. Kita buat panitia, kita tunjuk ketua saat itu kombinasi tua dan muda, ada Ustazah Nila dan Ustaz Hamzah. Ini Ustaz Hamzah kalau denger ini ya, dia bisa tahu namanya disebut senior junior perpaduan itu, dan lalu dibuat panitia dan kita libatkan masyarakat, simpatisan dan wali murid saat itu, sehingga alhamdulillah sangat bersyukur sekali kita. Kayak banyak kemudahan-kemudahan, kelancaran-kelancaran, cuaca juga mendukung, rentetan acara. Jadi kita adakan itu dari tanggal 14 Februari sampai 19, 6 hari. 19, itu full. Nyaris pagi sore ada, malam pun ada. Jadi itu terasa betul nikmatnya dan dampaknya, syiarnya. Emang uang yang kita keluarkan cukup besar. Bagi Madani, bagi lembaga yang baru merintis, itu dengan uang 20 juta itu besar. 20 juta ya. Itu besar. Mungkin orang mikir bisa beli motor, bisa kawin, bisa kawin lagi. Bisa kawin lagi. Bisa jadi podcast. Tapi bagi kami 20 juta itu bahkan tidak sebanding dengan syiar yang bisa dihasilkan ya. Impact ya, great impact yang dihasilkan, letupan-letupannya. Karena pada dasarnya ketika kita memperingati, ini meminjam bahasa Gontor. Saat kita memperingati sesuatu, istilahnya ada 3 unsur yang kita ingin capai atau proses yang ingin dilalui. Yang pertama adalah bentuk syukuran. Kesyukuran ini tidak boleh dilewatkan dalam hidup kita. Kita merasa ini adalah nikmat, karunia, pertolongan dari Allah, kita bersyukur, maka kita adakan. Yang kedua, dalam bentuk mengukur kekuatan. Kira-kira kalau Madani ini ngadain acara, ada yang datang nggak? Terus kira-kira dia punya nilai enggak? Dan yang terakhir adalah show off. Show off ini bahasa Inggris kalau dicari pamer. Tapi maksudnya show off kekuatan ini adalah bentuk anak-anak harus bisa tampil pede dengan apa yang mereka punya, dengan apa yang kita punya, dan ketiga hal itu alhamdulillah yang kami syukuri tercapai dalam misi kita menjalankan atau memperingati 5 tahun Muslim Madani. Makanya ada istilah nih Ustaz Supri.
Nah, kita cari itu apa, saya cari mikir kalau dekade itu orang tahu satu dekade itu sama dengan 10 10 tahun, tahun. atau kalau windu itu 8 Windu. tahun, kalau 100 tahun itu 1 abad dan seterusnya gitu ya. Iya gitu ya. Nah, saya cari 5 tahunnya apa, ternyata ketemu. Ternyata dari bahasa Latin tuh ada istilah per 5 tahun tuh ada, yaitu lustrum atau Lustrum lustra ya. atau lustra. Lustra. Itu per 5 tahun. Oh, jadi lustrum perdana kita bilang di berarti logo tuh. satu lustrum ya. Satu lustrum, Wah, satu satu lustrum windu, atau satu perdana, dekade ini kan. perdana apa lustrum perdana. Maka itu logonya kita ucapkan jazakallah khairan Ustaz Faisal Awazi. Luar biasa. Badannya di Solo tapi pikirannya di Di Madani. Madani, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi Luar biasa. saya rasa pembentukan dari panitia, lalu dan kita acara-acaranya alhamdulillah Ustaz Supri kita melibatkan atau kita berkenaan bersinggungan dengan ada yang bersinggungan dengan masyarakat. Ada tablik akbar ya, itu mengundang Tuan Guru Abdul Karim, Ketua MUI dan pimpinan Pondok Pesantren Nurul Bayan sebagai pembicara. Hadir ramai itu. Siasat kita kalau mengundang orang jam maghrib itu kan makan malam. Nah, kita manfaatkan, kita berdayakan wali untuk mengeluarkan. Jadi setiap kelas tuh mengeluarkan sehingga sangat terbantu. Bukan jangan merasa dimanfaatkan, tapi kita memberdayakan. Nah, bentuk kesyukuran mereka juga senang bantu Madani, alhamdulillah. Jadi warga-warga yang datang, jamaah yang datang itu makan dari wali hasil yang dilombakan di sore harinya. Tapi makannya bareng-bareng. Bareng-bareng. Jadi sore itu ini cara siasat ya, strik. Ada kan lomba, ibu-ibu nih suka lomba. Jadi kita ada lomba antar wali gitu ya, masak, ada karaoke dan lomba-lomba ketangkasan. Sorenya hasil dari masakan itu disiapkan, disajikan untuk jamaah yang hadiri pengajian di malam hari. Masya Allah. Jadi untuk masyarakat ada tablik akbar sama ada penampilan hadroh, pentas untuk TPQ-TPQ Segubuk Baru Tanjung. Ada juga yang menyentuh internal kita, santri-santriwati ada terlibat, para wali juga ada lomba tadi kayak masak, ada karaoke dan seterusnya ketangkasan. Ada juga yang sifatnya resmi mengundang PAUD dan SD se-Kecamatan Tanjung. Pesertanya saat itu banyak sekali. Dan kita perdana mengadakan acara dan kayaknya shock gitu ya. Itu kan nyaris gak ada jeda dari tanggal 14 Senin sampai Sabtu itu ya. Nah, nanti terus juga nanti ada yang sifatnya peletakan batu pertama. Jadi ada momen yang satu itu mendadak tuh. Kayak sayang kalau kita nggak gali cakar ayam untuk ada niat untuk bangun tapi dipercepat karena mengejar peringatan momennya biar gak kelewatan. Akhirnya cakar ayamnya satu dulu aja gali. Saat itu hampir lupa banner, kita pesen banner dan sebagainya, mendadak tapi alhamdulillah hikmat, Pak Wakil Bupati datang, tokoh masyarakat datang, ikut mendoakan sebagai tanda merestui begitu. Dan puncaknya itu ada pagelaran seni, yang itu bentuk kolaborasi antara PAUD dan SD. Itu yang isi SD, anak SD semua. Ya, SD PAUD lah gitu, anak-anak. Ya, anak-anak dan ya semua dari MC-nya semua. Dan kita total betul biasa. alhamdulillah. Dan bagi kami itu dari acara-acara panggungnya Madani ke 5 tahun belakang ini yang paling serius dan paling memuaskan yaitu terakhir ya. Terakhir karena di sana ada launching taekwondo. Taekwondo tuh ekskul kita yang baru launching, mereka langsung tampil. Nanti ada tari semapur, ada modern dance, ada tari daerah, ada kur. Nah, jadi ada pidato, demonstrasi bahasa. Nah, jadi itu kepuasan yang Masya Allah, alhamdulillah. Ada lighting, lampu. Nah, jadi ada video ya, video viral itu Ustadz Iwan dan teman-teman. Noah bukan Noah, tapi Noah itu artinya kalau bahasa Sasak di Indonesia kan sok jagoan gitu, nantang si penantang. Jadi kami kira kesyukuran itu tidak lepas daripada kerja sama semua pihak. Maka kami ucapkan lewat momen ini terima kasih dan persiapan yang matang dari seluruh kita, dari panitia. Jadi ada persiapan, ada era-eranya kita tampil, dan pasca persiapan pun kita buat dokumentasi Ustaz Supri. Ketebalnya segini. Itu luar biasa bagi kami. Pengenalan Madani kepada go public itu tercapai, apalagi utamanya ketika mengundang PAUD dan SD Kecamatan Tanjung itu mereka datang dan tahu ada Madani loh. Jadi alhamdulillah itu yang kita syukur dari peringatan-peringatan. Tahun depan mungkin kalaupun ada, tetap kita insya Allah akan jadikan agenda tahunan ini. Dan jadi evaluasi-evaluasi yang 5 tahun kemarin kita jadikan
evaluasi bahan untuk mengoreksi. Untuk Setelah ini agenda Milad Muslim Madani akan ada setiap tahunnya. Tapi di usia 6 nih saya rasa kita tetap adakan mungkin, tapi kalibernya mungkin tidak semeriah sebesar, yang 5 tahun ya. Nanti ya. 10 tahun bisa lah. 8 windu insya Allah. 1 windu 8 1 windu tahun bisa insya Allah. Semoga sehat panjang umur semua. Masya Allah, luar biasa. Allah. Meskipun ini sebenarnya pembicaraan ini late post ya, karena sudah bulan Februari. Tapi ini semoga bisa menginspirasi Jadi tidak, walaupun sudah late post, tapi teman-teman yang mau menyekolahkan anak, mencari referensi, nah salah satunya bisa ke Madani, atau teman-teman yang mungkin ada yang mau bikin yayasan atau merintis, jadi bisa dijadikan referensi bagaimana kita bisa sharing banyak hal, supaya bisa menginspirasi manfaat gitu ya. Oke, mungkin itu dulu Sat, atau mungkin ada hal terakhir mungkin yang mau disampaikan buat teman-teman atau tips dan triknya. Jadi saya rasa dalam mengelola merintis ataupun kepanitiaan gitu ya, tentu banyak kekurangan. Mari jadikan apa yang sudah kita lalui sebagai bahan evaluasi. Nampaknya sederhana kita mendokumentasikan pembicaraan kita pada kesempatan ini di podcast kan seperti ini. Itu siapa tahu ada yang membutuhkan tidak saat ini tapi di kemudian hari. Dan ada quote menarik ini ya, apa istilahnya, man purposes but God disposes. Jadi manusia itu boleh merencanakan banyak hal. Kita nih manusia nih banyak maunya, banyak cita-citanya, banyak angan-angannya. Tapi Allah pula yang menentukan. Makanya ketika mau kita dengan Allah itu berjumpa, itulah taufik. Maksud saya, ketika kita tidak tercapai, ya udah mohon agar dikasih solusi atau petunjuk untuk mengerjakan yang lain. Sama kayak tadi kita mencoba katakanlah terjun di dunia akademisi, kok kayaknya nggak ketemu jalannya seperti ini ya, dinikmati, disyukuri, dan merintis itu pada dasarnya mengasihkan, ya, melelahkan juga, ada suka dukanya. Sebagaimana para juga akademisi, para dosen, para pendidik dimanapun, kata awal-awal pasti ada tantangan dan kendala. Tantangan dan kendala ini saya rasa dimanapun ya Supri ada. Sebagai pendidik ada, sebagai pegawai ada tantangannya, mendengar cibiran, hujatan, itu harus sama dengan seimbangnya kita senang ketika mendapat sanjungan dan pujian. Karena bunyi itu pada dasarnya pujian cacian dan pujian itu bunyi ya, suara. Sama kayak kaleng jatuh keldang ya. Itu dia sama, tinggal hati kita meresponnya baper atau tidak. Baper artinya baper yang baru mau maju sedikit diomongin nggak jadi. Jadi kita harus punya kegigihan, ada persisten ya ketika memulai sesuatu. Dan insya Allah kalau kita selalu bersama Allah, bismillah, selalu ada jalan. Itu yang bisa kita sharing pada kesempatan. Luar biasa sekali ya. Ini semoga bisa menginspirasi ya buat teman-teman yang lagi merintis atau sedang punya pikiran mungkin untuk merintis. Nah, ketika sudah dapat informasi seperti ini, saya jadi bismillah, saya jalan. Ini salah satu referensi. Jangan jadikan ini referensi tunggal, karena bisa jadi dan pasti banyak yang lebih inspiratif dan bisa lebih dipegang. Ini sebagai salah satu ya. Terus yang kedua mungkin untuk wali-wali atau bapak ibu yang memiliki anak yang masih bingung mencari referensi sekolah, memasukkan anaknya SD atau PAUD. Nah, ini adalah sebagai salah satu bahan referensi saja. Seperti katanya Ustaz tadi, sebagai salah satu, mungkin kalau kita bilang yang terbaik mungkin terlalu jumawa. Nah, sebagai salah satu referensi nanti biar bapak ibu yang menilai sendiri ya teman-teman gitu. Jadi gitu Ustaz ya. Insya Allah nanti di kesempatan selanjutnya kita akan mencoba lagi untuk membahas hal-hal yang insya Allah semoga memberi manfaat, kemudian semoga bisa menginspirasi. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khairan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup dengan tagline-nya. Oh ya, tagline kita ya, jangan lupa Madaniyat Shop, terus menggali, selalu berimprovisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.